Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Livia dari 11 MIPA 2 absen 16. Dalam video ini saya akan melakukan percobaan atau praktikum koloid, yaitu efek tidal. Nah, sebelum melakukan praktikum, alangkah baiknya mengetahui pengertian efek tidal. Pengertian efek tidal. Efek tidal adalah gejala penghamburan berkas sinar cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Efek penghamburan cahaya oleh partikel-partikel debu yang terdapat dalam ruang. Jika berkas cahaya yang dilewatkan pada suatu ruang yang gelap melalui suatu celah atau larutan, maka berkas cahaya atau sorotan cahaya akan tampak jelas. Hal ini disebut dengan sistem koloid. Dalam praktikum ini kita membutuhkan alat dan bahan seperti 3 buah gelas kaca bening yang diisi oleh air H2O sebagai solvent atau zat pelarut. Penggunaan gelas kaca bening ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan juga fasa yang ada dalam larutan suspensi dan juga koloid. Nah, di sini untuk solut atau zat larut saya menggunakan kopi, yang kedua ada garam, dan yang ketiga ada susu cair coklat. Langkah yang pertama adalah masukkan serbuk kopi ke dalam gelas pertama sebanyak 3 sendok, lalu campur dan diaduk hingga terlarut sempurna. Selanjutnya masukkan garam dapur atau NaCl ke dalam gelas kedua sebanyak 3 sendok. Lalu diaduk dan hingga terlarut sempurna. Dan yang terakhir, masukkan susu cair coklat ke dalam gelas ketiga sebanyak 3 sendok hingga tercampur dan diaduk hingga terlanjur sempurna. Jika sudah, diamkan beberapa saat. Setelah didiamkan beberapa saat, kita dapat melihat beberapa perbedaan. Pada gelas pertama, yaitu larutan kopi, di sini terdapat 2 fase heterogen terpisah secara perlahan dan terlihat tidak stabil. Pada gelas kedua atau larutan garam, di sini terdapat 2 fase homogen yang jernih dan stabil serta tidak ada endapan. Pada gelas terakhir atau gelas ketiga, yaitu larutan susu, di sini hanya terlihat 1 fase, tetapi sebenarnya ada 2 fase atau lebih dan terlihat keruh dan tampak stabil. Pada praktikum kali ini saya menggunakan senter sebagai sumber cahaya untuk mengetahui atau melihat adanya efek tidal pada larutan suspensi dan juga koloid. Pada gelas pertama, yaitu larutan garam, cahaya terlihat jelas dan cahaya dapat diteruskan ke sisi lain gelas serta cahaya dapat menembus kertas dan efek tidal dalam larutan garam ini tidak tampak, maka dari itu larutan garam disebut sebagai larutan. Pada gelas kedua, yaitu larutan susu, di sini cahaya tidak dapat diteruskan atau menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan segala arah oleh partikel-partikel yang merupakan ciri dari koloid, maka larutan susu ini disebut sebagai koloid. Pada gelas ketiga, yaitu larutan kopi, cahaya dari senter tidak dapat dilewatkan ke sisi lain gelas serta tidak menembus kertas, melainkan cahaya hanya berbendar pada larutan, maka larutan ini dapat disebut sebagai suspensi. Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan percobaan efek tidal yaitu pada gelas pertama, yaitu larutan garam termasuk larutan karena dapat menembus cahaya dan partikel antara garam dan air tidak dapat dilihat. Pada gelas kedua, yaitu larutan susu, larutan ini termasuk koloid karena larutan ini tidak dapat meneruskan cahaya dan 2 partikel antara susu dan air tidak dapat terlihat. Pada gelas terakhir, yaitu larutan kopi, larutan ini termasuk suspensi karena larutan ini dapat meluruskan cahaya dan 2 partikel antara kopi dan air masih dapat dilihat dengan jelas.